Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian saya kumpulkan di sini untuk bercerita tentang program Solmat Spen Saloku. Nah, tentang program kita Solmat Spen Saloku ini, kira-kira kenapa perlu meningkatkan literasi dalam kehidupan kalian, dalam pembelajaran kalian? Nah, siapa yang mau jawab ini? Saya buat Kita. ya, menurut saya dalam literasi ini tuh merupakan dasar untuk kita dalam memahami sesuatu di dalam pembelajaran. Terus dalam pembelajaran, dalam literasi itu bisa memahami lebih dalam lagi ya. Iya. Ada yang ingin menambahkan? Ya. Menurut saya literasi itu untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi kita dalam pelajaran yang Nah, tadi untuk menambah literasi, tentang literasi ya dalam pembelajaran. Sekarang bagaimana cara kalian meningkatkan daya cipta media pembelajaran labbook? Labbook kan kayak gini ini. Nah, labbook, scrapbook atau media pembelajaran yang lain dalam program Solmat Spen Saloku ini. kita dengan kayak banyak literasi dengan membaca buku atau semacamnya searching di YouTube, TikTok ataupun Instagram gitu. Oh, berarti dari berbagai media ya. Ada yang menambahkan? Ya, kalau saya tentang memikirkan konsep ini semua, saya bukan sama kelompok saya dan searching di Pinterest, Instagram, gitu. Untuk ini? Kalau saya sudah mendapatkan beberapa informasi dari guru saya yaitu Bu Hermin, jadi kita tinggal membuat atau menyusun lagi. Oh ya, bagus sekali ya, banyak inspirasi dari media, dari guru. Oke. Seberapa penting program Solmat Spen Saloku ini untuk kalian? Penting karena menurut saya itu kan matematika tuh bagi teman saya sulit kan. Ya. Jadi dengan adanya Solmat ini pengajian kelas matematika tuh lebih menyenangkan kayak buat textbook, scrapbook. Saya akan menambah ini bahwa kalau yang dibilang amapul itu kan dalam pembelajaran matematika, kalau bagi teman-temannya itu sangat bosan, sehingga kita dapat menciptakan karya labbook atau scrapbook seperti ini, itu bisa bagi kita bisa meningkatkan kreativitas kita. Coba lihatkan hasil karya kalian. Ini ada materi-materinya Oke. tentang teorema Pythagoras. Oke. Nah, ini tentang teorema Pythagoras. Kalau kamu, kelompokmu tentang apa? Kalau kelompok saya ini tentang aljabar. Kalau kelompoknya ini Tentang aritmatika sosial. nah, coba dilihatkan seperti apa komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oh, seperti itu. Nah, berarti ini yang dinamakan labbook, scrapbook, labbook lebih
akan merefleksikan perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah terciptanya media pembelajaran matematika ini? Dari Amaben? Kalau menurut saya matematika lebih menyenangkan, terus kita juga dapat menambah kreativitas. Dari Renita? Perasaan saya tuh senang dulu karena dalam pembelajaran matematika itu tidak hanya sekedar materi saja, tapi kita bisa melatih kekompakan dan kreativitas kita dalam membuat script. Dari Anissa? Dan saya merasa senang karena dalam materi ini script kita dapat memahami lebih jelas Tentang materi materi gitu. Yuni? Kalau dari saya, matematika yang awalnya sulit sehingga dibuat seperti labbook sekreatif ini membuat lebih menyenangkan dalam hal belajar kita. Oke. Nah, tadi sudah tentang perasaan. Sekarang pengalaman seperti apa yang menyenangkan untuk kalian dalam mencipta media labbook ini? Kalau bagi saya, dengan berkebutuhan kelompok itu dan menyalurkan kreativitas itu sesuatu yang sangat berharga, soalnya jarang-jarang. Oh iya, jadi harus lebih banyak lagi kolaborasi agar terciptanya media-media lain atau terciptanya suatu produk yang menarik gitu. Kalau dari Nita? Pengalaman saya itu sebelumnya, kalau saya belum tahu karya ini itu dapat kita searching di Google, jadi tahu apa sih itu labbook itu apa, cara membuatnya itu bagaimana. Dari Anissa? Saya bangga Bu karena dalam scrapbook atau labbook ini dapat memberi contoh bagi kelas 8 lainnya. Berarti untuk memberi contoh, hasil karyamu ini dibuat apa? Juga dibuat matematika tapi berbeda sama kayak ini, materinya ada yang lain. Untuk Yuni? Pengalaman yang menyenangkan adalah saya dan teman-teman saya bisa saling tukar ide dan kita bisa mengeluarkan kreativitas yang kita miliki. Oke. Dari adakah produk kalian ini sebagai contoh di kelas-kelas? Kelasnya siapa? Kelas saya. Oke. Gimana perasaan kamu saat melihat produkmu ini, labbookmu, mediamu ini menjadi contoh untuk teman-teman yang lain? Bangga karena kayak bisa menginspirasi mereka semua buat membuat lebih bagus dari punya saya. Oh, jadi menginspirasi teman-teman yang lain ya. Oke. Dari pembuatan media pembelajaran ini, adakah guru yang menginspirasi? Ada Bu. Itu contohnya kayak Bermin itu dalam pembelajarannya juga membuat seperti ini. Terus ada Blender juga. Oke. Dari pembuatan media pembelajaran yang kreatif ini, kalian menentukan labbook atau scrapbook atau media pembelajaran yang lainnya, adakah tantangan dalam membuatnya ini? Ada seperti menentukan konsep atau tema itu bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan lama dari ngebuatnya. Oke. Mencari inspirasi tema konsepnya ini. Kalau dari Renita? Kalau dari saya itu tantangannya dalam berkumpul atau bersama-sama saat mengerjakan itu juga membutuhkan bagi waktu juga, biasanya itu ada yang sakit atau ada yang pergi seperti itu. Jadi kelompoknya bisa? Kalau tantangan bagi kelompok saya itu kayak kesulitan mencari materi, terus kayak meringkasnya untuk memasukkan ke dalam labbook tersebut. Kalau dari kelompoknya Yuni? Kalau dari kelompok saya juga sangat sulit untuk menentukan waktu, untuk menentukan unit kerja kelompok, dan selalu kompak dalam mengerjakan labbook ini dan menyusun materi-materi tersebut dalam labbook tersebut. Oke. Menjadi materi yang menarik, interaktif juga ya. Oke. Tadi kan ada tantangan. Sekarang bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Saat menentukan konsep, kita berjam-jam. Situ kita saling mencari konsep menurut kita masing-masing itu bagus. Terus mengumpulkannya, mengumpulkan konsep satu sama lain. Terus milih konsep yang kita sepakati. Oke.
Ada lagi? Iya, kalau dari saya juga, kalau tantangannya kan dalam waktu Bu. Jadi sehingga kalau misalnya ada yang tidak bisa hadir gitu, kita bisa bagi tugas. Kalau dari ini Tentang apa? Cara menghadapi. menghadapinya itu ya. anu, kita dapat mencari materi dari internet, searching buku ataupun membaca literasi di buku. Kalau dari Yuni, Kalau dari kelompok saya, kita dapat menyusun materi-materi tersebut dengan cara menguruskan terlebih dahulu materi tersebut. oke. Udah ya, berarti kedepannya ini dari program Solmat Pensaloku ini, kedepannya pengennya seperti apa sih? Pengennya lebih dikembangkan lagi jadi ini dari sini menyenangkan, tapi harapan saya kedepannya juga lebih menyenangkan lagi, terus menginspirasi teman-teman saya juga. Oke. Ada lagi? Saya boleh menambahkan? Boleh. Ya, kalau dalam hal ini kan kita baru membuat lagu atau skripsi, untuk kedepannya kita bisa membuat karya lebih dari yang kita buat pada Oke, berarti nggak hanya lagu sendiri saja, tapi yang lebih ke alat peraga atau yang lainnya. Oke. Berdasarkan dari pengalaman di Solmat Pensaloku ini ya, terima kasih ya anak-anak Solmat Pensaloku. Semoga dengan adanya program Solmat Pensaloku ini kalian menjadi lebih kreatif lagi, inovatif lagi, dapat berkolaborasi dengan teman-teman dengan baik dan menciptakan media pembelajaran yang menarik, inovatif dan menginspirasi teman-teman kalian. Sukses ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya mengikuti Soulmate Pensaloku agar saya senantiasa mampu untuk berkreasi dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan kreatif seperti Bu Wenda. Perasaan saya mengikuti kegiatan ini, saya bersemangat dalam menemukan ide-ide kreatif dalam pembelajaran matematika. Semoga dengan mengikuti kegiatan ini, saya mampu untuk terus menggali ide-ide kreatif dan inovatif dalam pembelajaran matematika. Harapan saya ke depan, semoga saya bisa menjadi guru yang selalu kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam pembelajaran dan mereka lebih tertarik dengan pelajaran matematika. Semoga program Soulmate Pensaloku dapat menjadi wadah baik itu bagi guru maupun siswa untuk terus mengembangkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran. Terima kasih kepada Bu Wenda, kepada Soulmate Pensaloku yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung dalam program ini. Di rumah sudah belajar dari buku. Nah, di sini gambarannya adalah yang pertama adalah siapkan materi. Siapkan materi, kemudian siapkan pernak-perniknya. Jadi barang sederhana itu bisa koran atau elemen-elemen yang kamu punya. Kemudian kamu bisa dari kertas atau buku bekas buku tamu. Nah, jadi misalnya ini terus ditutup.
ditutup apa? Ditutup kertas kalender. Kalender, jadi kan sehingga putih. Nah ini bisa. Ya yang ada. Nah kemudian bisa ini kalau yang ini dari kardus. Kardus, kemudian dia ada tambahan. Nah ini yang harus dia cermati. Oh ternyata ada dia menyimpan. Kemudian apalagi ya dia punya, oh ini, oh ternyata. Nah kalau kamu malas nulis tangan boleh diketik dulu. KBRI modalnya adalah di print dulu. Tapi kalau dadakan bisa. Nah kalau gini kan tidak dadakan, di setting. Terus untuk ini kan juga ngeprint dulu. Ngeprint dulu. Ini ada nama-nama. Loh, ini kan harus di print dulu. Kalau Kiena misalnya diwarnai sendiri. Nah ini juga bagus. Ini ada, terus dia elemen-elemen ini agar kalian pintar-pintar. Nah ini kalau yang ini dia nulis tangan, nggak capek. Ingat kan, ini koran elemen ini juga pernak-pernik, dia mau yang ini, dia ini. Nah kalau kamu membuat lingkaran ya, terus ini, ya, terus ini. Ini kalau yang ini lucu lagi, ini ada yang kalau dibuka dia jadi kayak kembang. Ada tulisan, ya kan? Terus. Mallnya ya mall terus nanti dipasangin diskon nanti ada pertanyaannya gitu.